Penutupan jendela transfer paruh kedua, bursa transfer Liga 1 semakin memanas. Sejumlah klub bersiap mencari pemain-pemain barunya. Nah, ada pemain siapa saja telah masuk di klub-klub Liga 1 akhir-akhir ini. Hai Rio Sport Lover, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah Rio Sport selengkapnya. Di Persib Bandung dipastikan tak akan ada yang memakai nomor 9, 20, dan 6 di paruh musim kedua ini. Pasalnya merajuk pada peraturan FIFA, nomor yang sudah dipakai di sebuah tim dan sudah terdaftar, maka nomor itu akan tetap terdaftar dengan pemain yang sama. Jadi jika 9 dipakai Wander Luiz, 20 Castillion dan Indra Mustafa, otomatis di Persib 3 nomor ini terdaftar dengan nama mereka. Namun itu peraturan FIFA, belum diketahui apakah peraturan PSSI dan PT LIB berbeda atau justru sama dengan FIFA. Jika sama, ini artinya bisa jadi tak akan ada pemain baru lagi di Persib menggunakan nomor 9, 20 atau 6. Sementara itu, setelah santer diisukan akan ke Persib, penyerang Bali United Lerby Eliandri kabarnya justru merapat ke Borneo FC. Postingan Lerby yang mengunggah dirinya berseragam Borneo menjadi sinyal kembalinya Lerby ke Borneo FC. Bahkan kabarnya Lerby akan satu paket dengan Stefano Lillipali yang juga akan hijrah ke Borneo FC. Ya, Lerby dan Vano tergabung dalam satu manajemen. Jadi bisa dipastikan jika Lerby dan Vano akan dilepas satu paket. Namun berita ini masih simpang siur. Pasalnya di awal kompetisi lalu, bos Persib Teddy Cahyono pernah mengatakan ada 2 pemain milik Persib namun masih dipakai di tim lain. Kita ada 2 pemain, tapi masih dipakai di tim lain. Mungkin half season bisa gabung, ujar Teddy Cahyono. Lalu, apakah 2 pemain ini Lerby dan Vano yang satu paket? Di sisi lain, pelatih Persib Robert Rene Abad mengatakan 2 punggawa Persib di timnas, yakni Victor Iqbonepo dan Ezra Walian, akan absen selama 3 laga di seri 4 ini. Hal ini lantaran 2 pemain ini belum juga tiba dari Singapura. Usai tiba, 2 pemain ini harus jalani karantina 10 hari. Menurut Rene Abad, jika 2 pemain ini bisa hadir lebih cepat, itu lebih bagus. Namun, tak baik jika harus memaksakan 2 pemain ini tampil. Jika mereka bisa kembali lebih cepat, itu bagus. Tapi saya tidak menjamin mereka akan saya mainkan. Tak etis jika harus memasang mereka. Mereka pasti kelelahan usai bermain untuk timnas, ujar Robert Rene Abad. Bos Bali United Yabes Tanuri membantah membayar gaji Irfan Jaya yang sebesar 7 miliar untuk 3 musim. Menurut Yabes, berita ini tak benar. Jika gaji sebesar itu, Yabes mengatakan Bali tak akan sanggup membayarnya. Kabar Irfan Jaya direkrut Bali United dengan gaji 7 miliar ini diberitakan oleh sang kakak Irfan Jaya, yakni Haji Ramli. Ramli mengatakan Bali sudah sepakat dengan datangnya Irfan Jaya dengan kisaran gaji 7 miliar. Itu konfirmasinya ke siapa? Bingung saya. Kalau gaji segitu, tidak sangguplah kita. Salah itu, nggak benar, salah informasi. Hubungi aja Irfan Jayanya langsung. Kalau masalah Irfan ke Bali atau tidak, tunggu aja pengumumannya. Tapi kalau gajinya segitu, ya kita mundurlah, ujar Yabes Tanuri. Dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku kecewa dengan kompetisi tanah air. Menurutnya, sebagian besar klub Indonesia terlalu mengandalkan striker asing hingga tak melahirkan striker lokal yang mumpuni.
Kegagalan timnas Indonesia di AFF 2020 salah satunya dipengaruhi tak adanya striker murni yang mumpuni, sehingga Sintayong harus memaksakan memainkan 3 penyerang yang notabene bukan penyerang murni, yakni Ezra Walian, Dedik Setiawan, dan Kushedia Haryudo. Sintayong mengaku dirinya sempat ditawari striker naturalisasi atau keturunan, namun menurut Sintayong, mau sampai kapan Indonesia bergantung pada naturalisasi atau keturunan? Untuk menghadapi gelaran SEA Games 2021 dan Piala Asia 2023, kabarnya Sintayong mengirimkan stafnya untuk bergerilya mencari striker murni yang tajam, tentu dengan usia yang muda. Pasalnya, jika usia lanjut itu bukanlah kesukaan Sintayong. Ia mengatakan striker murni ini harus cepat, kuat, tinggi, dan cepat beradaptasi. Penunjukan Bali sebagai tuan rumah seri keempat dan kelima ternyata menuai masalah. Salah satunya adalah kurangnya sarana tempat berlatih. Diketahui PT Liwet telah memberikan satu tempat latihan untuk para kontestan Liga 1 di Bali. Namun, pada kenyataannya tempat latihan ini dianggap kurang layak. Pasalnya ketika tim berlatih malam hari, lampu tempat latihan ini tidak menyala. Hal ini dialami tim Persikabo yang harus berlatih dalam suasana gelap. Sementara tim-tim lain kabarnya harus mengeluarkan dana pribadi untuk menyewa tempat latihan sendiri di Bali, karena tak mungkin berlatih bersama dalam satu tempat dengan tim lain. Sejauh ini hanya Persib Bandung dan Bali United saja yang memiliki tempat latihan sendiri di Bali, karena Persib telah bekerja sama dengan Vince Recreation Club, sementara Bali United adalah tuan rumah yang notabene memiliki tempat latihan sendiri. Jelang penutupan jendela transfer, bursa transfer semakin memanas. Sejumlah klub sudah mendatangkan dan melepas pemainnya. Dan berikut rekap transfer terbaru sejumlah klub Liga 1. Persipura Jayapura kabarnya resmi mendatangkan 2 pemain asing, yakni Zahrahan Kranger dan Ramiro Vergonzi. Meski belum diumumkan secara resmi di akun resmi Persipura, namun berita ini telah beredar luas di media sosial. Jika 2 pemain ini tiba, lalu siapa yang tersingkir? Barito Putra kabarnya menjadi satu-satunya tim yang melepas seluruh pemain asingnya di jendela transfer ini. Setelah sebelumnya melepas Casio De Jesus, Azamat Baimatov, dan Alexander Rakit, kini giliran Rafinha yang kabarnya dilepas oleh Barito Putra. Meski belum diumumkan secara resmi, namun berita ini telah beredar luas. Kini Barito memiliki 2 pemain asing saja, yakni ex Madura United, Kim Jin-sung, dan juga Rafael Silva. Sementara 2 pemain asing yang akan tiba kabarnya adalah Bruno Matos dan Renan Alves. PSM Makassar resmi mendapatkan 11 pemain baru. Mereka adalah Utama Rusdiana dari Arema, Aditya Putra Dewa dari PSM Jogja, Dalen Doke dari Persita Tangerang, Manda Cingi dari Semen Padang, Abu Rizal Maulana dari Persiba Balikpapan, Ferdinand Sinaga, Marinus Wanewar, Ganjar Mukti, dan Delvin Rumbino dari Persis Solo, serta Rafli Asrul dari PSIM Jogja. Madura United resmi memperkenalkan gelandang ex Bayangkara FC Renan Silva sebagai rekrutan asing terbarunya. Perkenalan ini diposting Madura di akun Instagram resmi Madura United. Renan dikontrak di Madura selama 1 musim dengan opsi perpanjangan. Persija Jakarta resmi mendapatkan Irja. Ya, Irja, namun bukan Irfan Jaya, melainkan Irfan Jauhari. Ya, sama-sama Irfan lah. Penyerang Bali United yang dipinjamkan ke Persis Solo ini kembali dipinjamkan. Kali ini klub yang dituju adalah Persija Jakarta. PSIS Semarang akhirnya meresmikan pemain asal Jamaika Stefano Walsh pada Selasa 4 Januari 2022. Dengan datangnya Walsh, otomatis Bruno Silva dipastikan tersingkir. Pasalnya PSIS sudah memiliki Wallace Costa,
Flavio Beck dan Cantalina. Namun, hal ini belumlah diputuskan secara resmi oleh PSS Semarang. Bahkan kabar yang beredar justru Flavio Beck yang akan tersingkir. Kita lihat saja nanti ya. Oke, itulah tadi Rio Rialto untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya, tentunya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport.